XAUSD untuk hari ini dari siang saya dibikin galau banget ya, dibikin galau banget sama XAUSD, tapi barusan sih pas maghrib ya kalau nggak salah ya, maghrib itu mulai kejemput. Saya sendiri dapat kecil sih, cuma sekitar lah. Uh, Berbicara untuk XAUSD, prospeknya untuk malam ini menjelang Open New York ada ada momentum. Kalau saya sih lebih cenderung pengennya tuh buy-nya gitu untuk XAUSD. Kenapa? Karena tadi saya lihat harga itu, kalau teman-teman lihat ini saya pakai indikator pivot point ya, pas banget dia itu retrace atau ketahan di 1794, yang mana kalau area pivot ini tuh S2-nya atau supportnya pivot gitu. Dan biasanya kalau misalkan ada pola atau ada support yang baru terbentuk seperti ini, biasanya akan jadi kuat gitu. Ini pivot, terus support Fibonacci ekspansi juga, ada dua support yang ya bersamaan, makanya saya bikin area ya, warna blok warna abu ini sebagai supportnya. Sebenarnya kalau kita mau spekulasi pun gitu kan, kita ambil posisi buy, jarak ke stop loss-nya pun agak pendek gitu. Tapi kalau misalkan ambil posisi di awal Open New York, wajib pasang stop loss dulu ya, karena sekalinya ekstrim nggak, karena ini adalah overlapping sesi market yang mana biasanya pergerakannya itu jauh lebih besar dan jauh lebih kencang daripada market-market yang lain gitu. Jadi kalau mau spekulasi buy dengan resiko cuman 5 poin lah gitu kan, dengan target profit. Kalau saya sih kalau ambil buy idealnya ke pivot gitu 18-15an lah idealnya ya. Sebenarnya kalau misalnya dapat buy di sini, take profit di sini juga udah lumayan banget gitu. Ini Fibonacci ekspansi 618 plus ada area SBR dulu tuh. Sekarang jadi mau jadi RBS juga gitu. Yang mana itu peluangnya bagus gitu. Kalau selnya gimana? Selnya bagus sih, bisa aja. Cuman gini, kalau kita ambil posisi sell sekarang, stop loss-nya pasti jauh banget gitu. Atau bisa ketarik ke atas itu jauh banget. Karena kalau kita lihat candle diary-nya dia, candle itu udah turun banget gitu. Dari awal hari ini, dari awal DP hari ini sampai dengan jam sekarang, itu harga turun gitu. Yang dikhawatirkan adalah yang bawah ini berubah menjadi shadow gitu. Dia berbalik ke arah ke atas dan akhirnya bentuknya jadi kayak gini. Hammer atau shooting star atau pola-pola candle yang bentuk dari candle kebalikan, itu agak ngeri gitu kalau kita punya sell di level sekarang, sudah terlalu bawah gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih baik saya melakukan spekulasi tapi resikonya rendah gitu. Kalau ya misalkan saya ambil buy, even itu kena stop loss pun cuma 5 poin gitu kan, worth it banget. Risk rasionya itu 1/3 atau jelek-jeleknya 1/2 lah. Itu sih plannya, saya lebih mengarah ke plan buy. Nah kemarin yang ikut live di podcast kan saya ngasih signal tuh, itu udah beres ya, karena tadi masih ada yang bertanya katanya sekarang kemarin gimana. Udah beres sebelum ADP kemarin di candle yang ini. Saya ambil sell itu rekomendasinya kan di 18.15 kurang lebih 18.18 sorry, dan take profit 3 poin. Saya ngasih rekomendasi take profitnya itu di 18.15.35 kurang lebih di sini. Ini udah TP banget di ujung shadow ini, pas TP berbalik ke atas gitu. Tapi kalaupun ada yang alasan saya belum TP kena split segala macam, ini di channel ini juga balik kejemput terus gitu. Cuman kemarin tuh memang yang agak riskan ada FOMC gitu, yang mana FOMC itu biasanya dampaknya ya ini dampaknya FOMC ya dari subuh, bukan karena gedenya gitu, tapi karena jam pergerakannya atau jam perilisannya, yaitu jam 2 dini hari gitu. Kebayang harusnya kita lagi istirahat, masa iya harus menunggu market. Itu tidak bagus dan saya tidak menyarankan, kecuali kalau kita memang mau niat gitu, sesekali juga kita mengadakan ya trading bareng momen FOMC. Itu ngejar momen-momen kayak gitu, jam 2, jam 1 udah standby sampai kurang lebih jam 3. Untuk malam kemarin enggak, karena yang saya lihat di kalender ekonomi FOMC-nya kemarin itu cuma meeting aja, jadi nggak ada perilisan angka atau suku bunga gitu. Makanya cuma kayak gini doang gitu. Ini pun sampai hari ini ketekan terus ke bawah ya, karena memang ekspektasi yang lebih tinggi lagi akan
dinaikannya suku bunga. Itu kalau berbicara fundamental ya. Tapi kalau kita balik lagi ke teknikal, hari ini harga itu turun cukup drastis dan belum ada koreksi yang cukup ideal. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah hari ini harga itu kalau teman-teman lihat ya, harga saat ini dari awal ODP sampai dengan sekarang harga belum balik ke pivot. Artinya apa? Artinya ada potensi harga itu akan ke pivot dulu gitu. Karena pivot hari ini belum kesentuh gitu. Belum kesentuh banget pivot hari ini. Plus tadi pas banget dia ketahan di S2, artinya S2 ini cukup kuat dan potensi untuk naiknya lebih kencang lagi. Jadi kalau saya sih tadi udah buy yang pertama udah dapet. Kalau misalnya saya mau ambil buy lagi masih bisa, resikonya 5 poin. Jadi kalau open New York itu wajib langsung pasang stop loss event itu. Karena apa? Ketika saya ambil buy sekarang terus harga turun, hati-hati turunnya itu bakal terus kalau di overlapping systematic kayak gini. Tapi kalau saya buy sekarang dan saya ada stop lossnya di sini, udah ada remnya, tinggal switch aja, kena stop loss ganti langsung ke sell gitu. Dengan tentunya ya lot harus dijaga, jangan overload, berbahaya, nanti panik gitu. Seperti itu ya. Ada Pak Dian, Bu Desi, Pak Apit, keren nih, selalu ikut terus edukasinya. Mudah-mudahan bagus ya perkembangan akunnya. Ada Aji Dikta, kalau teman-teman yang seangkatan saya mah pasti tahu banget lah gitu. Siapa itu Dikta? Bukan Dikta ya, Ajinya mungkin ya. Beliau adalah salah satu vokalis dari band tersebut. Dan ya member di Dimex juga tentunya gitu. Nggak terlalu rumit sih sebetulnya kalau kita lihat di Excel USD ya. Udah running ya bayinya, udah mulai running. Oke. Posisinya udah mulai running. Resiko saya adalah 5 poin dengan lot 0,10, berarti kisaran 50 sampai dengan $60. Dan saya ngejar 11 poin nanti. Artinya 1/2 minimal untuk risk rasionya. Kenapa saya ambil ngebuy? Karena ya sekali lagi alasan secara teknikal seperti itu. Ada 2 alasan yang cukup menarik buat saya. Pertama, harga nggak mampu tembus di S2, dan yang kedua, harga pivot hari ini belum kesentuh oleh harga. Jadi ada potensi untuk kenaikan. Walaupun nggak nyampe pivot ya, minimal balik dulu lah ke harga ODP sih. Kurang lebih di 18.10 minimal sih, itu kan lumayan gitu. Tapi gimana kalau misalnya tidak sesuai, ya udah ada stop loss gitu. Stop lossnya juga cuma 5 poin dibandingkan risk rasionya itu worth it banget gitu kan untuk dikejar. Bentar ya, aduh, nggak apa-apa lah. Yuk, yang baru masuk Pak Nuryadi juga tadi bareng ya, ambil buy-nya juga udah clear, udah beres posisinya, alhamdulillah. Rata-rata sih tadi sebenarnya udah clear juga yang punya posisi buy harus. Oh iya, besok saya mau kasih info dulu deh buat besok. Besok itu ada yang namanya NFE, Non-Farm Employment Change gitu. NFE ini adalah rilis news dari pemerintah Amerika yang mana dikeluarkan setiap bulan dan menjadi salah satu indikator terpenting untuk perekonomian 1 bulan ke depan ini. Gitu. Itu besok kurang lebih jam 7-an atau open London lah marketnya ya. Dan peluangnya lebih besar dari ADP kemarin. Peluangnya itu pergerakannya atau impact-nya itu lebih besar daripada ADP. Ini impact ADP kemarin kan, yang panjang. Nah, momen untuk NFE itu biasanya lebih besar daripada ADP kemarin ini. Lebih besar daripada ADP dan biasanya arahnya juga sama. Silakan Pak Nuryadi, selamat bergabung. Dan arahnya juga biasanya memang sama. Gitu. Arahnya sama, peluangnya lebih besar. Dan kita di sini biasa kalau ada momen seperti ini udah pasti ada yang namanya live trading atau trading bareng di Cafe Trader di Dimex di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Rapat ya, yang dekat-dekat ini kebanyakan orang dekat semua nih, Pak Dian, Pak Nuryadi, Pak Aji ya, Bu Desi. Nah, Bu Desi ini ada 3 kalau nggak salah di grup yang namanya Bu Desi. Pokoknya siapapun yang di Bandung silakan merapat aja gitu ke Cafe di Dimex gitu.
Kalau yang di luar Bandung tenang, kita live di YouTube juga, dan signal juga di-share di YouTube. Cuman kalau di YouTube itu biasanya agak delay kan, kita udah buy dapatnya agak bawah, misalkan di YouTube ada delay sekitar 1 menitan atau 30 detik, jadi ketinggalan harga, apalagi pas momen news itu kan lumayan kenceng ya, cepat banget per detik tuh udah kemana harga. Itu sih simple banget ya untuk hari ini mah, nggak ada yang ribet. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, kalau sebelum saya tutup, kalau atau ada posisi di luar yang saya bahas ini, silakan sebelum saya tutup ya. Daerah Bandung mah merapat aja lah sini, jangan sombong-sombong ah. Pak Nuryadi juga orang Bandung, ini teh kemana aja, udah lama nggak ke Cafe Didi Max. Masih penasaran dengan Fibonacci? Sama. Pak Nuryadi ya. Penasarannya dari segi apanya nih? Untuk cara pemakaiannya udah bisa atau belum untuk Fibonacci-nya? Ini saya kasih clear aja dulu ya untuk grafiknya. Biar saya, kebetulan ini ada contoh bagus kalau kita mau pakai Fibonacci. Ini saya kasih stokastiknya, saya hilang dulu. Kalau saya punya asumsi atau kalau saya punya prediksi, bukan prediksi ya, hasil identifikasi saya, ini tuh trennya masuknya ke tren turun. Ini ada harga tertinggi kan dari sini, turun untuk low. Dari low ini, harga naik. Oh iya Pak Nuryadi, Gert Wilson ya, semoga cepat pulih lagi. Nah, ada high, low, lower high, dan lower low. Sekali lagi, untuk dibilang ini adalah sebuah tren, atau mau itu tren naik, tren turun, atau sideways, tren itu kan dibagi 3 ya secara umum. Apa kita ngulang ya? Ada tren naik, ada sideways, ada tren turun. Kalau tren naik ya jelas yang tren itu naik, pergerakan harga dalam satu arah naik. Kalau tren turun dan sebaliknya, dia lagi turun. Kalau misalkan sideways, itu pergerakannya datar. Nah kalau ini, tetapi kalau misalkan untuk dibilang ini adalah sebuah tren, berarti harus memenuhi syarat minimalnya, itu harus ada 4 titik. Ada A, B, C, sama D gitu. Atau kalau pakai rumus yang sering saya jelaskan, ada titik high, low, lower high, dan lower low. Nah kalau ini udah memenuhi syarat sebetulnya, trennya turun. Tapi dalam sebuah tren itu ada yang namanya motif, ada yang namanya koreksi. Kalau tren turun, penurunannya itu disebutnya adalah motif. Dan ketika dia koreksi ke atas, itu disebutnya adalah koreksi. Jadi arahnya adalah motif, dan sedangkan kenaikan sesaatnya itu adalah koreksi kalau dalam kondisi tren. Nah yang jadi masalah, oke lah kita anggap ini udah mulai masuk ke fase koreksinya, dia mau mengalami kenaikan terbatas atau bullish korektif. Sampai mana gitu. Nah disinilah fungsinya dari Fibonacci retracement, tarik dari high to low terbaru dalam kondisi tren naik, dan Fibonacci-nya hilang karena warnanya hitam. Saya ganti dulu ya. Nah tarik dari high to low yang terbaru, pastikan dari ujung shadow ke shadow. Kalau pakainya body, dari ujung body ke ujung body ini high dan low terbaru ya. Dalam kondisi tren turun, tarik Fibonacci-nya dari high to low terbarunya dia. Tapi sekali lagi, sebelum menggunakan Fibonacci ini, identifikasi dulu trennya apa gitu. Karena kalau kebalik nanti bukan nggak akurat ya. Kalau kebalik nanti salah bikin plan juga gitu. Nah ini ada titik-titik Fibonacci, itu ada level 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, dan 100. Biasanya saya pakainya Fibonacci yang custom. Ada 2 level lagi di antara 618 dan 100 ini. Ada level 764 dan 88.6 gitu. Cuman ini saya pakai yang standar dulu aja. Biasanya, atau bukan biasanya, ada level 61.8 dan 50, ini adalah golden ratio-nya dia. Dan dalam kondisi tren turun, ini adalah zona seller. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini terus harga naik, ini udah waktunya sell berdasarkan role-nya dari Fibonacci retracement. Simple banget sebetulnya, nggak serumit kelihatannya, walaupun banyak garis seperti ini, sebenarnya simple banget Fibonacci. Tapi akurasinya luar biasa. Sampai dengan hari ini saya masih menggunakan Fibonacci retracement ini. Nah biasanya harga itu kalau dalam tren turun seperti ini akan naik minimal ke 38, dan ternyata kalau dilihat di sini udah ya sebenarnya ini. Cuman kalau saya punya asumsi sih harga itu harusnya bisa kuat dulu masuk ke sini ke golden ratio baru ambil sell. Kalau belum masuk sini saya belum berani untuk sell di XAUSD. Kalau belum masuk ke golden ratio, minimal harga ke sini atau ke 618 atau di area inilah
ini udah di zona seller, udah bisa ambil sell gitu. Dan biasanya Fibonacci ini dia nggak jauh sama yang namanya 4 poin. 4 poin saya biasanya nggak jauh sama pivot ya. Ini ada 2 pivot, sorry, saya hapus dulu satu semua. Oke, saya ganti ya, pakai ini aja dulu. Terus saya tarik Fibonacci-nya, biasanya nggak jauh sama level pivot itu. Nah, bener kan? Pivotnya itu di 18.15, dan kalau kita lihat Fibonacci golden ratio-nya, ini angka paling golden ratio lah, katakan bahasanya apa lupa sih gitu. Ini pokoknya angka paling krusial. Dan kalau kita lihat, anehnya pivot point sama persis dengan Fibonacci level 61.8. Inilah kenapa saya punya asumsi atau punya prediksi ada banget kemungkinan harga itu naik sih. Fibonacci 618 kalau berdasarkan tren juga, dan kalau berdasarkan pivot ini juga pivot hari ini di sini dan belum kesentuh itu kebetulan di hari ini. Inilah uniknya Fibonacci, dan masih banyak sebenarnya hal-hal yang unik tentang Fibonacci ini, unik dan luar biasa sih kalau buat saya, karena jujur ya saya pribadi sampai dengan sekarang sih sebenarnya untuk semua analisa saya itu hampir tidak bisa lepas dari yang namanya Fibonacci. Mau pakai indikator pivot apapun itu, saya selalu menyisipkan Fibonacci untuk entry-nya tepatnya di mana. Bedanya dengan indikator kalau kayak MA kayak gitu ya, kan kisaran aja, kisaran level sekian kayak itu. Tapi kalau pakai Fibonacci kan jelas. Oke, saya mau sell kalau nanti harga naik sampai ke 61.8 atau 18.15 poin sekian. Itu enaknya Fibonacci. Harga belum terjadi, tapi kita udah punya acuan. Saya harus sell atau harus buy-nya itu di mana. Itu yang bikin saya atau menurut saya itu enak banget pakai Fibonacci itu. Ini sih plan-nya kurang lebih seperti ini, mappingnya juga seperti ini. Nanti silakan teman-teman kalau mau di screenshot atau mau di capture gambarnya biar ada perbandingan dengan analisa yang udah teman-teman punya. Dan kurang lebih pakai Fibonacci itu simple banget, kayak gini aja basicnya. Walaupun kedepannya pengembangan itu banyak ya, Fibonacci itu ada sampai ke harmonic trading pun itu pakainya Fibonacci, rumusnya X, A, B, C sama D plus titik entry dan titik take profitnya itu semua Fibonacci. Betul, bisa. Kalau kita punya forecast seperti ini, punya mapping seperti ini, kita bisa pasang sell limit di sini kan, di Fibonacci 61.8, atau kalau saya mah di sini biasanya malah di 50. Cuman kalau hari ini atau bukan hari ini ya, untuk pola yang ini kebetulan ini unik gitu, pivotnya pas banget sama Fibonacci level 61.8. Jadi saya kayaknya lebih milih untuk sell limitnya atau nanti ambil sell itu kalau harga udah di sini. Itu bagus banget gitu polanya. Tinggal atur aja, kalau udah punya plan seperti ini udah tinggal tunggu atau pasang sell limit. Kalau saya pribadi ya sebenarnya jarang ya. Kalau saya pribadi biasanya langsung lebih baik menunggu harga, karena kan bisa lah kita cek ya jam sekali atau 1 jam sekali harga udah nyampe di bawah ini belum. Kalau sell limit takutnya kita lagi nih mantau kena sell limitnya terus lupa kenapa tertarik akhirnya jauh. Nah, itu yang kenapa saya tidak, walaupun mau baik saya itu aja di sini. Seperti itu Pak Nuryadi. Jadi betul bisa banget untuk pasang sell limit. Enaknya Fibonacci itu gitu, harga belum terjadi tapi kita udah bisa punya gambaran. Lalu kalau ini valid dan ini kembali turun melanjutkan tren turunnya dia kurang lebih seperti ini, sampai mana turunnya? Nah inilah si Fibonacci yang satu lagi nih, ekspansi gitu. Ini titiknya ada 3 kalau yang ini di low yang ini di low yang ini di sini. Akhir trennya dia itu adalah di 161.8. Kita dapat sini, ini udah nggak kelihatan di time frame 1 ya, kita pindah ke time frame 4. Nah ini kita dapatnya akhir trennya dia gitu. Tapi ini nggak akan sekali jalan langsung sini ya, di sini juga ada dramanya dulu lah gitu, bolak balik dulu, naik dulu koreksi, naik dulu koreksi. Tapi kalau ini terus turun ke bawah, inilah angkanya kurang lebih bisa turun sampai sini gitu. Ini luar biasa Fibonacci, harga belum terjadi tapi kita udah bisa punya gambaran, dan itu kenapa saya suka pakai Fibonacci.
Bukan berarti saya nggak pakai indikator, pakai juga. Kadang-kadang saya pakai stokastik, Bollinger Band, kadang saya pakai Ichimoku, kadang saya pakai Fractal, CCI, yang masih di banyak kok, semuanya bagus. Tapi yang utama buat saya itu ya Fibonacci ini. Karena ini bukan alat baru, ini alat yang udah ratusan tahun lalu diciptakannya, dan sampai sekarang masih banyak dipatuhi sama trader-trader yang ada. Harus ada drama dulu ya kalau turun. Ya karena coba aja, kita nggak pernah lihat tren itu lurus kayak gini, nggak ada sebetulnya. Pasti walaupun tren naik, ada kan yang namanya koreksi dulu, naik lagi, koreksi dulu, naik lagi. Tapi kalau misalnya kita biasanya panik itu ketika ambil posisi sell, misalkan ketarik dulu ke atas. Nah, kalau nggak pakai Fibonacci atau nggak ada plan di awal, bingung, panik. Ini gimana ini ketarik, ini mau sampai mana? Tapi kalau pakai Fibonacci kan udah jelas. Selnya di sini, kalau misalkan naik lagi berarti ini udah nggak valid gitu kan, udah lewat di Fibonacci 618 itu udah nggak, anggap aja udah nggak valid, berarti udah bukan untuk di hold lagi. Tapi kalau belum lewat di 618, sel saya ya udah biarin aja gitu, masih sesuai dengan rencana gitu, masih sesuai dengan plan gitu. Itu enaknya kita punya plan, apalagi kita punya menggunakan alat yang ada angka yang jelas gitu, harus OP-nya di mana, harus pasang take profit di mana, harus pasang stop loss di mana. Kenapa? Kalau kita punya acuan yang pasti gitu, pasang SL-nya, pasang PP-nya gitu kan, entry-nya di mana, OP-nya di mana. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya masih setia dengan Fibonacci. Seperti itu Pak Nuryadi, Pak Dian, Pak Bu Desi, Pak Akif, dan Pak Aji ya semuanya. Semoga apa yang saya berikan di hari ini bisa bermanfaat ya, bisa menambah wawasan dan referensi untuk tradingnya. Tinggal dicocokin aja sama mapping teman-teman sendiri. Semoga bisa melengkapi juga ya. Karena ingat, jangan tergantung 100% dengan apa yang kami berikan gitu. Analisa signal jangan tergantung situ rugi. Kalau kita tergantung 100% ke situ. Tapi kita harus punya plan sendiri karena akun ini adalah uang saya, untung ruginya buat saya. Kenapa saya harus bergantung ke orang lain ketika orang lain itu misalkan tiba-tiba amit-amit sakit, hilang kemana gitu kan. Kita bingung nanti. Tapi ketika kita dapatkan ilmunya, udah gitu tinggal berjalan aja, dan itu enak banget gitu. Seperti itu Pak Nuryadi. Sama-sama Pak Dian, semoga bermanfaat. Ada dari Pak Nuryadi ini udah dijawab ya. Alhamdulillah hari ini profitnya 6%, keren, mantap. Alhamdulillah Pak Nuryadi ya, profit 6% itu lumayan luar biasa loh. Sama-sama semoga bermanfaat. Gak akan buka MT4 lagi. Ya jangan, udah godaannya luar biasa. Ketika kita udah profit, lebih baik uninstall dulu aja MT4-nya. Ya mungkin terkesan lucu ya, tapi itu yang pernah saya lakukan dulu gitu. Karena coba aja, pasti teman-teman juga tahu lah, dan pasti pernah ngerasain ketika udah profit pasti pengen bawaan itu buka MT4, cuman buka aja, udah buka kok polanya bagus ya, udah lihat polanya bagus, entry deh sekali aja gitu kan, udah entry ke plotting. Itu sering banget terjadi gitu. Mending kalau cuma plotting ini, kalau misalnya kena stop loss rugi gitu. Jadi kalau misalnya kayak Pak Nuryadi 6% itu udah luar biasa, udah profit, udah, atau minimal udah profit 1% aja dulu dari modal, udah. Masih ada besok, market tuh 24 jam dari Senin sampai Jumat gitu. Masih ada besok, kita nggak tahu besok itu bisa dapat berapa gitu kan, bisa jadi lebih besar juga kan. Jangan dipus terus di hari itu gitu kan, takutnya malah nyisain PR buat besoknya gitu. Amin, sehat juga Pak Nuryadi ya, get well soon, dan buat semuanya juga teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Itu aja mungkin dulu dari saya, semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi di kelas edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.